Halo semuanya, kalian sedang berada di podcast Monkey Talks. Episode ini adalah sambungan dari episode sebelumnya dengan topik sesuatu di Lawang Sewu dan Kota Lama. Selamat mendengarkan. Nah, menurutmu tempat wisata di Semarang yang lain yang menarik secara personal buatmu selain Lawang Sewu? Ini adalah pertanyaan yang berat karena di Semarang itu aku baru pernahnya itu ke Lawang Sewu, Pokong, sama Wihara Watugong. Yes, wah enak itu. Ya karena memang Semarang nggak banyak tempat wisata. Dongsongo masuk hitungan nggak? Yes, kabupaten sih. Ya, Kawasan lah, kawasan. Semarang Raya, Semarang Raya. Ya sama kalau Semarang tempat Raya wisata Jogja, Gunung Kidul gitu. Kalau Bandung. Kalau itu ya Gunung Kidul apa kuwi mau judulnya Bandungan. Dongsongo. Itu kan di Dongsongo. Bandungan ya, Gunung Kidul itu. Bener. Kota Semarang apa ya, nggak ada apa-apa soalnya pantainya juga jelek. Yes. Maaf loh, maksudnya Semarang itu pantainya bukan pantai pasir, Oh. nggak ada pasirnya. Jadi kita nggak bisa main pasir kayak di Parangtritis lah yang paling gampang kan. Nggak bisa kita main kayak di Parangtritis. Bener, gini loh Ren. Aku kan suka dolan dan sering pun dolan ke pantai itu. Podo. Dan aku setuju soal itu. Ketika ada beberapa orang yang tanya ke aku soal apa, kalau ke Semarang itu tempat wisatanya kemana aja, terus gue jelasin kan paling ya itu Lawang Sewu, Tambokong, terus Gedung Smono, Watugong, dan gitu-gitu aja. Cenderung biasanya mereka aku arahin kalau mereka orang luar Jogja, misalnya orang Jawa Timur atau Jawa Barat atau itu, cenderung mereka pasti selalu aku arahin ke Magelang sama Jogja sih. Dan ketika mereka bilang soal pantai, selalu aku lempar ke Jepara. Ya, itu aku setuju. Maksudnya Jepara sama Semarang sama-sama di Jawa bagian utara, cuma pantainya jauh. Yes. Aku sendiri lebih suka eksplor kalau dolan, karena emang aku suka pantai. Dolanku pantainya pantai selatan semua sih. Pantai utara kan Jepara itu. Jepara itu kalau mau ke Karimun Jawa bukan ya? Yes. Belum pernah soalnya. Jepara itu pantainya bagus sih. Putih juga. Cuman kalau kayak Semarang terus Kendal gitu-gitu terus sampai ke barat itu ya udah, jangan berharap apa-apa. Jangan berharap main pasir lah. Yes. Pasirnya hitam, sampahnya banyak. Loh kan kemarin waktu kamu ke Semarang yang di Marina itu kan juga tahu sendiri kan pantainya kayak gitu. Ya jadi ada satu momen lah ya kayak. Ya sebenarnya kayak kalau nggak salah waktu kemarin kondangannya Iren juga itu rangkaian ada tugas kantor. Kebetulan ada pameran di Marina Convention Center. Jadi tahu ini toh pantainya Semarang gitu ya, pantai kayak Ancol lah ya. Marina itu kan sebenarnya kayak Ancol gitu kan. Yes. Ancol mini gitu. Jadi tahu kawasan Semarang kayak gini. Ya memang kesannya kesan pelabuhan ya. Kesan pelabuhan itu kuat banget gitu. Dan pantainya isinya sampah. Aku nggak akan meromantisasi itu atau bilang aslinya bagus kok, enggak sih. Aku nggak rekomen kalau ke pantai di Semarang. Mending kalau mau ke pantai daerah Jawa Utara itu ke Jepara sekalian memang. Paling 2 jam, 3 jam lah dari Semarang, tapi udah dapat bagus kok itu. Oke. Nah, oke lah, anggap aja pantainya Semarang ini ya mungkin nggak terlalu menarik untuk dipamerin ya, tapi satu hal yang bikin Semarang kece itu Kota Lama sih ya. Yes. Sekarang. Kota Lama aku setuju. Ya sekarang. Ya sekarang. Ya kalau dulu yo. Wah, dulu itu kawasan kumuh itu Kota Lama. Kumuh, bener kumuh. Copet, banyak jambret, banyak bencong. Yes. Maksudnya permisi. Maaf buat teman-teman semua yang mendengarkan. Bencongnya itu dalam artian mereka menjadi bencong yang kemudian PSK.
Yes, Kalau banyak. Tapi memang untungnya aku apresiasi banget sih sama wali kota Semarang ini yang dia benar-benar berubah kota lama gitu. Itu benar-benar jadi kayak semacam apa ya? Ya namanya kalau anak-anak milenial, anak-anak gaul gitu kan mereka butuh tempat yang buat ngeksis gitu, dan kota lama itu benar-benar jadi gitu. Istilahnya kayak kalau Malioboro ya Selasa Wage itu loh, yang Car Free Day. Di kota lama misal malam minggu atau libur gitu udah tumpuk buat di situ semua gitu. Dan itu nyenengin gitu, asik banget. Itu pun terkontrol ininya penjual-penjualnya. Jadi kita nggak bakal nemuin ketika di jam-jam umum ya, misalnya sampai jam 9 malam gitu, kita nggak akan nemuin ada angkringan pinggir jalan atau orang yang naik sepeda jualan minuman itu nggak ada gitu. Tapi kalau memang misalnya jam 9 malam ke atas ada sih beberapa, kan udah agak sepi kan. Biasanya yang nongkrong itu juga orang-orang yang makhluk malam gitu. Tapi kalau secara di jam operasional umum hitungannya bersih, kota lama tuh bagus sih, pengelolaannya juga lumayan. Itu kesan-kesan yang pertama kali aku dapetin ya ketika kemarin diajakin ke kota lama itu. Takjub sih, terus terang ya, aku takjub dulu pertama kali ke kota lama gitu ya, diajakin Akai motoran gitu ngelewat, itu aja pasti nahan Ya? Tahu ya, lali asem lali kok syukur. Jadi yang aku inget itu dulu kota lama itu pesing, bau nggak enak lah, dan banyak bangunan-bangunan yang nggak kerawat ya, terbengkalai, kemudian disulap menjadi old school gitu ya, tampilan zaman dulu, catnya rapi, bangunannya dipercantik, lingkungannya dibersihkan. Itu ya sesuatu banget sih sebetulnya, Yes. Karena bagiku sebagai seorang turis ke Semarang itu, aku merasa dapat aura yang menyegarkan dari Semarang, dari munculnya kota lama ini. Kalau dulu kan ya tadi template-nya adalah Lawang Sewu, Bandeng Yuwono, terus dulu ini ya, dulu Simpang 5 masih ada bedeng pijet kayak toh. Itu tahun kapan? Aduh, ya ampun Kai. Karena Simpang 5 sepedaan. Iya. Itu aku masih ingat banget loh Kai. Waktu kita masih nongkrong di Simpang 5 pas malam minggu ngono kan, karo Mam tahu gimbal kan ndeloki. Kene bedeng ki ana sing goyang-goyang kayak pijet kayak. Istilahnya kalau di Semarang itu isinya istilahnya ini ciblek. Bener. Tapi Simpang 5 loh Pak, Simpang 5 bayangno. Itu di depan masjid loh. Iya, Simpang 5 loh, ikone Semarang loh. Wah, itu ke Simpang 5 tuh dulu kumuh banget sih. Mungkin sekitaran berapa ya, 20 tahun 30 tahun terakhir ini banyak sih perubahan dari Semarang itu. Aku pertama di Semarang sih Simpang 5 udah bagus. Cuma ya masalah yang di depan masjid dan sebagainya itu aku denger gitu. Aku tahu. Cuma denger ya. Kita lihat Ren. Ada siluet kayak wayang-wayang gitu Ren, tapi bentuk tubuh manusia Ren. Ya, kita cuma bisa menebak-nebak gitu. Maksudnya waktu aku ke Semarang itu soalnya udah nggak ada gitu loh. Iya, waktu itu pertama kali dibongkar kan di sana kan, karena ikon kan Simpang 5. Kalau ini balik ke kota lama lagi ya. Kalau yang di kota lama itu kan PSK banyak nih. Itu mereka mainnya itu yaitu di gedung-gedung yang tidak terpakai atau di sela-sela antara dua bangunan. Yes. Hardcore tenan ya. Kalau rumah zaman dulu tuh kan ada selanya kan. Rumah satu sama tetangganya biasanya ada kayak gang kecil. Nah itu gangnya biasanya ditutupin kayu-kayu, terus mereka tuh di dalam situ. Iya benar. Kalau dulu aku pernah nongkrong di itu kan, polder yang di depan stasiun Bawang itu kan. Dan emang di situ isinya preman. Aku pernah dipalakin sini. Dan aku nggak ngerasain sih. Ketika
ketika pulangnya pun ya melipir-melipir ke jalanan sekitar Kota Lama itu ya emang masih gelap, kumuh, dan emang menjualan Banyak itu. yang berdiri di pinggir jalan lah. Tapi sekarang memang udah nggak ada sih. Ada sih, kemarin aku lewat itu ada, tapi ya paling 1-2 gitu kan. Sampai sekitar awal tahun 2017, sekitar tahun 2017 lah. Itu aku ke Kota Lama sekitar maghrib itu ada yang lagi siap-siap. Di daerah belakangnya Gereja Belenduk. Karena dulu kan aku sering main daerah situ. Nah, itu di situ tuh yang sekitar maghrib sekitar jam 5-6 itu ada yang udah mulai dandan. Kayaknya kalau sekarang mereka nongolnya malam kayak jam 9 sore. Pas awal pembenahan Kota Lama itu Satpol PP keliling terus. Oh iya benar. Nah, PSK diangkut terus kan tahun itu memang udah banyak yang foto-foto nih. Sering jambret. Oh gitu. Aku nggak tahu sih Pak. Ya. Di belakangnya Gereja Belenduk kan ada taman kecil tuh, banyak yang nggak tahu. Nah itu di situ tuh banyak, kadang ada yang foto-foto gitu, tahu-tahu ada yang jambret. Oh gitu. Di selipan apa sih? Jalan yang kecil-kecil yang bukan jalan utamanya. Itu kan banyak orang foto-foto yang bukan tempat dalam tanda kutip mainstreamnya Kota Lama. Yes. Nah di situ mereka lagi foto-foto, tahu-tahu dijambret. HP, kamera, makanya dulu awal-awal sebelum revitalisasi ya namanya, Satpol PP itu udah mulai muter. Benar sih. Dan kayaknya satu hal kecil yang mengubah image Kota Lama banget itu adalah lampu. Kan sekarang kalau menurutku sekarang kebanyakan sih malah lampunya terlalu rapat. Terlalu terang ya? Terang dan rapat. Kalau misalnya mungkin ya kalau aku sendiri sih, aku pribadi pemikiranku itu kan lampunya neon putih tuh. Kalau diganti yang agak kuning gitu, feel jadulnya dapat pasti. Ya lebih estetik ya. Hanya memang kalau misalnya aku melihat ya, ketika melihat Kota Lama pertama kali versi yang sudah direvitalisasi itu semacam ada shocknya gitu ya. Karena dulu tuh remang-remang, gelap, cenderung gelap ya. Kemudian disodori Kota Lama yang terang benderang. Itu wow gitu loh. Jadi kayak merasakan, wah Semarang tuh kayak gini tuh, keren yo. Iya langsung nonjok gitu, langsung mengena gitu sih. Aku sampai sekarang udah betah loh main ke Kota Lama tuh. Kalau satu tempat di Semarang yang aku betah ngulang-ngulangin terus ya Kota Lama. Soalnya emang enak sih, kalau menurutku vibes-nya emang berubah gitu. Sekali kita masuk ke situ kayak beneran beda sama vibes-nya Semarang secara umum. Dan sekarang kan di Kota Lama coffee shop-nya banyak. Yes. Bener. Kita mau nongkrong pilihannya udah banyak banget. Dulu cuma 2-3. Ngomong-ngomong soal kuliner, aku baru lumpia Gang Lombok ki ora halal. Makanya enak. Jadi berarti sok tak jajari. Jadi begini. Keluarga aku kan, aku tadi cerita aku ada tante di Semarang. Dia kalau lagi main ke Jogja gitu ya, ke rumah eyang di Jogja, selalu oleh-olehnya itu pasti lumpia dan wingko babat. Wingko babat tuh mereknya ganti-ganti lah. Wingko babat mereknya sing terkenal apa? Sepur ya? Kereta. Kereta ya? Iya, kereta. Tapi kan terus ganti sosok Diana kan, Driana atau apa kayak? Diriana ya. Diriana. Beberapa kali terakhir tuh Diriana itu. Nah, tapi ada satu yang selalu sama, yaitu lumpia Gang Lombok. Itu dari aku kecil sampai terakhir ketemu sama tanteku itu ya, itu melulu yang dia bawa. Nah, kemudian kan aku belum pernah ya, sampai akhirnya kemarin waktu ke Semarang. Aku sebelumnya belum pernah sama sekali membeli langsung, jadi aku nggak tahu itu tempatnya di mana, kemudian bahan bakunya itu apa. Yang aku tahu ya cocolannya enak, isiannya juga enak, harganya lumayan mahal. Aku cuma taunya cuma itu aja. Lalu waktu kemarin itu ke Semarang terakhir kali, ke sana naik taksi, lalu tanya sama tukang taksinya,
Pak anterin ke Gang Lombok ya. Iya. Terus sambil di jalan tanya sama ke sopirnya, Pak kalau lumpia itu yang enak apa aja Pak? Nah dia jawab, ya kalau bapaknya mau yang nggak halal Gang Lombok. Oh nggak halal toh Pak? Itu aku baru tahu. Padahal itu aku udah makan itu berapa tahun ya? Lebih dari 15 tahun lah. Pokoknya setiap kali. Ya maksudnya kenapa nggak dari dulu aku tahu sehingga aku bisa beli lebih banyak gitu loh, makan lebih banyak gitu loh, maksudnya gitu. Kenapa kayak? Ceritamu apa kayak? Aku nggak tahu doyan lumpia sih. Tapi aku nggak doyan rebung loh. Iya sama makanya. Lucunya gini, aku kan Chinese ya, dan itu tuh rebung itu selalu jadi sayuran, apalagi kalau Imlek itu sering dimasakin sayur rebung. Itu aku nggak pernah makan, nggak pernah doyan sama sekali sampai sekarang. Aku udah umur 30 tahun aku nggak doyan, tapi aku doyan makan lumpia. Berarti racikannya kan. Nggak tahu, kayaknya kalau dibuat masakan sayur tuh bau-bau nggak enak, tapi kalau lumpia baunya kok enak. Oh bener, sausnya itu loh. Katanya ada newcomer ya di industri lumpia ya, aku lupa namanya tuh, dia punya outlet apa gitu. Kemarin sempat ditawarin sih, cuman wah saya milih Gang Lombok aja lah yang udah saya tahu. Cik Meme bukan? Aku sebut Cik Meme apa ya? sih? Ya apa mana oleh. Kita mah bebas. Kalau di Semarang itu orang tuh biasanya nyebutnya itu Gang Lombok, Lumpia Express, Lumpia Mbak Lin, sama yang baru itu Cik Meme. Cik Meme itu baru berapa tahun ya? Belum ada 10 tahun kok. Iya katanya Cik Meme deh sing kayak lagi banyak di Dulu namanya rekomendasiin lah. bukan Cik Meme. Dulu namanya bukan Cik Meme, cuma itu terus dipegang anaknya apa gimana gitu. Aku nggak terlalu paham. Aku ini rasa sing halal sih kita jare. Ono sing ono kripik lumpiane ku itu. Karena aku ke Gang Lombok jadi aku nggak tahu. Cuma disebutin sama tukang taksinya aja. Kalau yang Cik Meme itu aku nggak pernah makan. Lumpia Express pernah, Gang Lombok pernah. Tapi kalau menurutku ya, Gang Lombok itu ya udah sih menang terkenal doang, rasanya sih enak tapi standar lumpia menurutku. Lidah. Ada yang lebih enak. Kalau aku langganannya di Lumpia Jo, di pusat oleh-oleh Pandanaran. Dia bukan cuma jual lumpia sih, dia pusat oleh-oleh. Cuma aku kalau ke situ aku cuma beli lumpia. Karena kalau Bandeng aku pilih yang lain, Wingko Babat aku pilih yang lain. Cuma di Jo aku pasti beli lumpianya. Bisa langsung goreng di tempat, bisa beli frozen di situ. Gini, bagiku ketika ada teman-teman di daerah setempat gitu ya punya selera tersendiri, itu selalu aku penasaran. Makanya waktu lalu misalnya Akai tahu beberapa spot gitu ya, sing lagi enak neng dia. Kita iki gitu. Ya wes yuk mangkat. Jadi pilihan dari teman-teman yang ada di daerah setempat tuh kadang-kadang cita rasanya beda dibanding yang pada umumnya. Jadi misalnya datang sekali ya, kalau misalnya hidup kita cuman hidup sekali dan cuman ke Semarang sekali seumur hidup, ya mungkin aku akan mengambil yang mainstream ya gitu. Tapi kalau misalnya pertemuan kedua tentu pengen nyoba yang lain kan. Kemudian misalnya ada teman, ada orang di setempat di daerah itu ya apa ya yang lagi happening, atau aku pengen makan soto gitu. Soto apa menurutmu yang enak? Oh mungkin soto apa gitu ya, nggak selalu kok soto Kadipiro misalnya gitu. Soto apa tuh yang Semarang ini Kadipiro kita ini ya ujar deh. Ngawur. Semarang itu soto Bangkong. Oh iya soto Bangkong. Iya. Soto Bangkong, tapi menurutku yang pernah tinggal di Semarang dan menurutku yang tinggal di Jogja dan Semarang, soto Bangkongnya yang di Jogja malah lebih enak. Sing neng kae. Di kae lah. Malioboro itu toh? Jogja mah soto Bangkong. Oh no. Oh no, mbok tapi saiki mbiyen iki ono. Yo gak tahu sih. Cuma aku pernah makan yang soto Bangkong yang di perempatan Bangkong Semarang. Sama yang di Jogja, enak yang di Jogja. Serius, aku juga bingung. Telat Jojo berarti. Tadi kita beberapa sudah membahas sisi kota Semarang ya. Dari sisi tempat wisata, spot-spot seru, makanan, minuman, gitu kan. Nah, mungkin yang nggak banyak orang tahu ya soal
job opportunity atau quality of life mungkin ya. Karena kan Semarang itu kalau aku melihatnya sebagai kota pelabuhan. Kota pelabuhan itu memberikan peluang-peluang untuk berbisnis lah. Secara native di tempat itu sangat cocok untuk jualan, dagang. Entrepreneur itu opportunity-nya jauh lebih baik ketimbang kota-kota yang ada di tengah pulau karena dia pelabuhan. Bicara soal job opportunity tadi kan udah disinggung ya. Daerah barat itu dipenuhi dengan pabrik misalnya, atau di Ungaran juga ada beberapa. Hanya apakah kemudian Semarang itu yang bisa ditonjolkan adalah pabrik, ataukah ada sesuatu yang baru gitu, misalnya kawasan khusus startup atau teknologi gitu ya, atau misalnya di sana yang paling bagus adalah menjadi PNS misalnya. Kalau kita ngomong job opportunity dan kita lihat secara kasat mata orang awam nggak tahu apa-apa nih. Kalau kita cuma ngeliat UMR Jogja itu lebih rendah daripada Semarang. Yes. Iya betul. Aku nggak tahu ya masalah job opportunity karena suami kebetulan buka usaha sendiri, aku juga jualannya online, aku punya online bisnis. Kalau dari sudut pandangku sebagai pelaku online bisnis dan itu adalah baju fashion, ini dibandingin sama Jogja aja ya, maju Jogja loh. Serius, aku ada beberapa item aku jual waktu bazar di Semarang itu nggak laku. Malah kadang dilihat tuh ini baju apaan gitu loh, pandangan mereka seperti itu. Tapi saat aku bazar ke Solo atau ke Jogja, barang yang di Semarang nggak laku, di Jogja dan di Semarang itu justru peminatnya banyak. Oh iya benar itu. Itu aku ngomongin fashion ya. Kalau pada ke Semarang atau ke Jogja, kedua-duanya ke mallnya lah yang paling kelihatan. Fashionnya orang Jogja sama fashionnya orang Semarang itu kelihatan kok beda jauh. Yes benar. Kalau di Jogja nge-mall fashionable kayak apa sih? Mungkin bisa dibilang mirip Jakarta. Kalau kita ke Semarang ke mall celana jeans, kaos udah paling gitu. Iya, benar sih. Benar banget ya itu. Nggak ada yang pakai baju dalam tanda kutip seperti fashion di Jakarta, itu nggak ada di Semarang. Kalaupun ada, orang-orang bakal ngeliatinya ini mbaknya mau ngapain, ini ciciknya mau ngapain. Aku nggak paham sih soal itu karena aku sendiri juga freelance toh, dan online jadinya ya nggak nyamber di Semarang juga sih. Ini lebih kira sih kalau yang paham kayak gitu. Kalau yang fashion itu udah dijelasin ya tadi, lebih maju yang di Jogja daripada di Semarang. Yes, benar. Kita ngomongin masalah bukan fashion lah, apa ya, pekerjaan seperti freelance mungkin kita bilang yang apa namanya, ilustrator misalnya. Di Semarang nggak ada harganya, serius. Orang Semarang yang kerja sebagai ilustrator nyarinya keluar. Temanku yang ilustrator dia justru buka commissionnya ke web-web luar negeri atau luar Semarang. Pokoknya nggak di Semarang. Aku kayak ngomong apa Jal? Apa? Yang kita kan dari tadi ngomongin makanan nih. Cuma dari tadi tidak menyinggung sama sekali yang namanya semawis. Tadi aku kepikir sih. Kalau semawis itu cuma buka Jumat Sabtu Minggu itu tiap jam 6 sore. Jam 5 udah mulai dasaran lah, udah mulai buka-buka di kawasan Pecinan Semarang. Tapi tenang aja, di sana ada makanan halal, pilihannya banyak banget. Aku udah tahu ya kayak. Kowe kok ora ngajak aku merono to? Lah aku orang tahu rono ya. Buset. Apa mau jenenge? Semawis. Itu di daerah Pecinan, bukanya Jumat Sabtu Minggu. Cuma ini waktu corona sih katanya nggak buka sama sekali. Jadi apa yang jadi highlight di Semawis? Makanan. Mau makanan apa aja ada di situ. Makanan halal ada, non halal ada, babi itu banyak banget apalagi karena di situ kan Pecinan. Makanan halal ada, makanan-makanan yang sekarang lagi ngetren kan makanan Korea kayak tteokbokki, corn dog, itu tuh ada semua. Terus gudeg juga ada. Terus apalagi sih, es apa sih dulu sempat terkenal. Dulu masih ada yang namanya es kepal Milo itu loh. Iya.
juga ada. Pokoknya yang viral itu pasti ada di situ. Yang sudah tidak viral tapi masih bisa bertahan juga ada di situ. Semawis tuh kayak satu jalan itu kalau siang itu sebenarnya jalan umum biasa buat kendaraan, tapi kalau malam tuh udah jejer-jejer warung tendaan-tendaan, but bukan warung, but tenda-tenda dan isinya ya makanan semua. Ada beberapa jual kayak aksesoris mainan gitu juga ada. Obat urut juga ada. Ini jadi wishlist ya. Besok kalau main ke Semarang kayak harus nih. Ada niatan ke sana juga nggak jadi. Tutup kok Mas. Oh ya. Corona tutup. Kalau udah buka mau ke sana, salah satu yang aku suka di situ itu sate babi. Ini non halal, ialah babi. Sate babi tapi dimasaknya kayak sate kambing. Tuh, itu gak kebayang aku. Itu enak sih. Udah dicicipi. Itu ya kayak sate kambing lah, kecap, merica dan sebagainya itu tapi babi. Sama apa lagi ya kalau di situ? Aku kalau di situ mah cakwe. Kayak iki meneng wae soalnya dia nge-save nyatat gini HP ini. Ngerti aku. Cakwe kalau kita baru aja masuk kan itu masuknya dari Keranggan. Aku masuknya dari Keranggan. Masuk nanti di sebelah kiri tuh ada cakwe dan bolak-balik itu cakwenya aku suka banget. Nggak tahu, seneng aja. Pakai sausnya saus asam manis gitu, agak encer sausnya dan itu enak sih. Terus bisa lihat atraksi bakar cumi, jualan cumi bakar tapi yang pakai api maus. Gini loh Semawis itu kayak waktu kita ke Malaysia sore yang waktu mau buka puasa di pinggir jalan itu loh. Oh iya. Nah kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Pasti Semawis menawarkan sesuatu yang otentik lah, dalam arti cita rasanya pasti beda lah dibandingkan Chinatown di tempat lain lah. Oh. PR-nya paling kalau hujan. Itu paling Kenapa? PR karena nggak ada tutupan. Oh hujan. Gerimis bubar. Misbar ya. Oh. PR-nya cuma itu kalau ke Semawis. Oke. Apa meneh? Wis ana, wis kabeh iki. Apa sih? Aku nenek Semarang kulinernya akeh-akeh kuliner non halal. Wingi aku golek dhewe non halal. Takon. Ayo kan lagi rabi. Oh, ya, siap. Apa aku takon wong lagi rabi? Wis halal. Nah iya makanya wong rabi kan halal. Bingung cari yang non halal. Oke, baiklah kalau begitu pembahasan kita sangat-sangat banyak. Semoga yang dengerin mendapat sesuatu ya. Kalau kalian pengen main ke Semarang jadi punya wishlist kemana aja, kita udah cerita. Kalian mau uji nyali ya silahkan. Kalian mau mencoba kuliner yang gak biasa, kita sudah memberikan opsi. Dan kalian kalau mau nyari kerjaan di Semarang ya tadi udah ada cerita kan, kemungkinannya seperti itu. Dan buat teman-teman yang ada di Semarang, cayo. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya.